Kok malah gibah? Kenapa harus gibah? Kenapa gibah? Menggibah itu menarik. Menarik sih. Hai, Kembali lagi bersama kita di Dumai Podcast. Nah, sebelum mulai Dumai seperti biasa, kita slogan dulu. Bea Cukai Langsung aja. Dumai. Benang, Intan, Buga. Ada yang baru nih. Apaan tuh? Ada wajah-wajah baru. Kenalan dong abang-abang. Saya Rizky Wahyu Ramadan. Pria tampan dan menawan. Dengan saya Bisma Aryo, pria yang biasa aja. Dengan saya host dari season 1, Francine Agatha yang cantik dan menawan. Yuk, oke. Langsung aja, kita kan podcast kan biasanya nih cerita-cerita yang bagus-bagus, menarik, yang berpengetahuan luas nih. Tema kali ini Yang apa? ada dagingnya. Kita gibah-gibah aja lah. Gibah-gibah. Kok malah gibah? Kenapa harus gibah? Kenapa gibah? Menggibah itu menarik. Menarik sih. Tapi kan dosa, gibah tuh dosa loh. Salah, gibah kita itu gibah yang menambah ilmu, Wih. bukan menambah dosa. Itu menarik loh. Oh, Gibah yuk. Gibah ya. kita gibahin kantor kita aja lah ya, nggak usah jauh-jauh. Oke. Gak usah gibahin orang tuh udah biasa. Kita gibahin kantor ya. Oke. Aku ada pertanyaan nih yang bisa memancing pergibahan kita. Apaan tuh? Sederhana tapi pasti rumit. Kenapa kantor kita disebut kantor pengawasan dan pelayanan? Dia juga ya. KPPBC. Kenapa nggak KBC gitu? Kantor bea cukai aja. Kenapa bang? Karena fokus kita itu di pengawasan dan pelayanan. Pengawasan barang-barang yang masuk dari luar negeri dan pelayanan di bidang kepabeanan. Pidana dan cukai. Jadi selain mengawasi, kita juga melayani gitu ya. Lengkap banget tuh gitu tuh. Oh. Kalau pengawasan itu bagian apa aja sih kalau di kantor? Biasanya pengawasan tuh, bukan biasanya, pengawasan tuh ada seksinya sendiri. Seksi P2, penindakan dan penyidikan. Selain menindak, habis itu disidik. Sidik. Ya. Bagian, Karena bea cukai bisa nyidik, coy. bagian-bagiannya apa ya sih? Itu kok ada penyidik-penyidik kayak polisi aja? Ada intel, ada bagian penindakan, Bagian penindakan, ada bagian penyidikan. bagian penyidikan. Tiga itu. Terus kenapa bisa ada bagian-bagian itu? Memang pekerjaannya bea cukai di bidang pengawasan itu apa sih? Luas. Kita lengkap banget. Kalau intel tuh kan biasanya ngintip-ngintip tuh kan. Ngintip-ngintip. Yang cari-cari info. Oh, oke. Ada canta. Oke. Terus Terus habis dapat info, kita tindak. Kita tindak. Habis ditindak, disidik deh. Kayak Oreo ya. Diputer, dijilat, dicelupin. Perbandingannya jadi kayak Oreo gitu ya. Terus kerjanya bea cukai di mana aja yang di bidang pengawasan itu? kita kalau di bidang pengawasan itu ada patroli laut. Oh iya. Iya. Iya sih. Kalau di Dumai ini di pesisir timur Sumatera, sepanjang pesisir timur Sumatera itu wilayah pengawasannya bea cukai Dumai. Selain patroli laut, kalau nggak salah di perbatasan nggak sih? Ya, perbatasan Iya. ada, di Iya sih. pelabuhan ada, Di terminal penumpang. terminal penumpang di bandar juga ada. Iya. Kenapa harus bea cukai di perbatasan? Emang apa sih pekerjaan bea cukai itu di perbatasan itu? Karena bea cukai itu bertanggung jawab memeriksa barang. Memastikan barang yang masuk ke daerah pabean atau ke Indonesia tuh barang-barang yang boleh, yang tidak berbahaya. Oh, berarti lihat barangnya gitu, mengawasi barang gitu. Iya, fokus bea cukai itu barangnya. Tapi kenapa harus ada kayak kasus bea cukai berhasil menangkap sabu-sabu gitu loh, ganja dan lain-lain? Kan itu pekerjaan berbahaya. Itu dia. Bea cukai itu punya banyak aturan-aturan titipan dari instansi lain. Kalau sabu-sabu kan kita tahunya narkoba itu fokusnya ke BNN. BNN. Tapi karena kita itu bertugas mengawasi lalu lintas barang, jadi BNN itu juga menitipkan aturan mereka kepada kita. Gak cuma BNN, ada dinas perindustrian, ada dinas perdagangan, ada Kayak gitu ada macam lain-lain dan sebagainya. dinas-dinas lain. Iya, tapi tau gak sih,
ada gibah menarik sih sebenarnya. Bisa nggak sih apalagi nih? dibilang depan kamera? Apa? Itu bisik-bisik aja. Tapi jangan kasih tau ke yang lain ya. Anggap aja kamera yang nanti di-cut ya bang ya, kak tolong ya. Masa sih katanya bea cukai itu bisa nelanjangin orang? Bener nggak? Salah. Ya bisa dong. Bisa. Hah? Kenapa gitu? Tapi Kenapa? quote in quotes ya, Kenapa? quote in quotes ya. Bukan nelanjangin kita suruh telanjang, enggak gitu. Gimana? Terus gimana Jadi dong? bea cukai itu berhak melakukan body searching. Oke. Jadi di terminal kedatangan penumpang dari luar negeri kepada salah satu penumpang yang dicurigai, itu kita bisa melakukan full body searching. Jadi sampai semua dibuka. Berarti untuk yang mencurigakan kan? Iya. Enggak setiap yang lewat buka baju, enggak kan? Yang mencurigakan aja, Yang berarti mencurigakan yang aja. terindikasi kayak membawa barang ilegal gitu. Dan itu pun yang meriksa laki-laki, penumpangnya itu harus laki. Laki-laki, iya laki-laki sih. yang meriksa perempuan, tugas perempuan. Yaudah nih, kalau soal pengawasan udah beres nggak nih? Atau ada gibah-gibah lainnya nih? Pernah denger nggak soal pengawasan itu? Kasus-kasus keberhasilan bea cukai. Banyak. Tunggu dulu, daripada kita ngomongin universalnya, ngomongin kantor dulu. Prestasi kita apa aja nih di bidang Iya. pengawasan? Sabu. Udah beberapa puluh Banget kali ya. kita Oke. tangkap. Dan- Terakhir 30 kilo ya, Bang? 60. Oh, 60 ya? Di bulan Wah, akhir tahun. Ya, kayak tahun kemarin kita nangkap 60 kilo. 60 kilo. wah. Nangkap Bawang. yang paling seksi. Bawang ya, bawang. Terus ada lagi tuh. Oh, yang baru-baru ini ya. Oh iya. Tuh. Itu Nah, kesehatan cuy. Corona, di tengah-tengah corona orang ada yang mau nyelundupkan alkes. Alkes bekas lagi tuh, bukan baru nih. Wah. Alkes bekas. Untung ada bea cukai di rumah. Ya. Tangan lucu kayak Teteret. Rokok lagi ya. Rokok itu udah kayak regulernya kita lah. Ya. Angkatan reguler kita. karena kita ada operasi pasar juga kan tiap bulan. Terus kemarin ada yang itu nih, yang mahal juga nih. Minuman keras. Yang botolnya Yang aja udah memabukkan. cantik gitu. Iya. Sayang. Sama Cine. Cakupan aku lah, kan halal. Oh iya. Oke. Iya. Jadi pengen halalin nih ya. Enggak. Enggak. Udah next. Langsung ke bagian pelayanan nih. Pengawasan kan udah agak ekstrim gitu ya, kayak keren-keren tuh kedengarannya. Nah, kita langsung ubah nih ke bagian soft. Tadi dulu. Apa? Pengawasan masih ada lagi. Masih ada ketinggalan lagi nih gibahnya. Apaan? Ada seksi PKC. Selain P2 ada PKC. Ada apa dengan seksi PKC nih? Pelayanan, kepabeanan, dan cukai. Tapi selain melayani, tugasnya tuh ada nyerempet ke pengawasan. Oh bisa, bukannya seksi PKC tuh di meja gitu ya, di front desk gitu, mengantarkan dokumen, menerima dokumen. Jadi di seksi PKC itu petugas-petugasnya itu ditugaskan di Hanggar. lapangan, di hanggar. Hanggar itu yang di pabrik itu ya, berarti kantornya Bea Cukai yang bersentuhan langsung dengan pabrik gitu. Ya, pabrik-pabrik yang mendapatkan fasilitas berupa kawasan mereka. Oh, oke. Berarti pegawai-pegawai kantor Bea Cukai Dumai nggak cuma di kantor aja berarti ya? Iya. Jauh-jauh gitu ya, kayak ada beberapa yang di... Ada juga yang memastikan hanggar tuh barang-barang yang masuk atau keluar sesuai nggak dengan fasilitas itu. Itu berkaitan dengan pelayanan Oh, itu pelayanan. yang juga menyerempet ke Nyerempet dikit lah ke pengawasan. Oh, pantesan kayak waktu aku teman-temanku lagi ngapain nih? Istirahat yuk makan siang. Oh, aku lagi di pabrik mau cek barang ya nggak sih? Betul ya, Cek barang atau cek lokasi ya? cek barang. Dua-duanya. Oh gitu. Dua-duanya Bisa dulu. dua. Jadi barang yang masuk dicek pas pabrik itu mau melakukan kegiatan tertentu, ada cek lokasi. Misal mau nambah luas wilayah KB-nya atau lain-lain. Oke, karena PKC udah menyerempet ke pengawasan dan pelayanan, fokus nih ke pelayanan nih. Pelayanan nih bidangnya apa aja di kantor? Pasti lebih banyak lah ya, banyak banget nih. Apa aja nih? Pelayanan tuh ada PDAD,
Itu PDAD apaan tuh? dukungan teknisnya di bea cukai. Oke. Kemudian? Jadi yang ngurusin aplikasi-aplikasi, Oh iya, ada aplikasi kayak aplikasi pengguna jasa, importir, eksportir, segala macam deh. Itu yang ngurusin PDAD. karena sekarang bea cukai udah paperless ya, Hmm. ya nggak sih? Udah semuanya melalui sistem by sistem gitu. ya. Go green. Oh, iya di kantor kita udah jarang tuh ada kertas Iya. ya nggak sih? Sekarang udah pakai era aplikasi digital. semua. PDAD itu bilangnya PDAD ya? Ya, ibaratnya IT-nya bea cukai. Iya, ransomware. Langsung Cek di sini. Iya udah bea cukai. Next apa nih? Bagian apa selain PDAD nih? Selanjutnya ada humas. Yang juga melayani masyarakat-masyarakat yang ingin mencari informasi tentang kepabeanan dan cukai. Ini kita Mas Beci. Seksi PLI namanya. Humasnya bea cukai. Dan layanan informasi. Penyuluhan dan layanan informasi. Jadi kita kayak megang sosmed gitu kan, megang sosmed, bikin artikel dan lain-lain. Kalau teman-teman punya pertanyaan yang mau ditanyain, datang aja ke bea cukai nemuin kami. Kita kan at least kayak konten kreator nggak sih? Iya. Konten-konten di YouTube bea cukai ini tuh menarik-menarik loh. Ya nggak sih? Inilah. Kata-kata dan juga ada abang-abang belakang kamera Ya. yang manis-manis, lucu-lucu. Melambai, lambaikan tangan. Ya, Oke. kelihatan. Itu aja. Nanti untuk next podcast mungkin kita bakal ngajak teman-teman PLI yang lain biar hadir di sini. Oke, humas tuh berperannya penting. Karena tanpa humas, orang-orang pun nggak bakal tahu apa yang telah kita kerjakan. Dan humas juga penting buat menyebarluaskan aturan-aturan baru di bidang itu paling kepabeanan penting. dan cukai. Menyebarluaskan peraturan tentang kepabeanan dan cukai. Sosialisasi lah ibaratnya. Sosialisasi juga. Nah, tadi kan kita udah bahas seksi PLI. Setelah itu bagian pelayanan apalagi nih? Ada namanya di bagian perbendaharaan, seksi perbendaharaan. Oh, temanku Tugas- di situ tuh perbendaharaan tuh. Si Biasanya R itu ya, Mbak R. Mbak R. Oke. jadi itu di seksi perbendaharaan itulah yang melayani masyarakat teman-teman yang mau membayar billing. Jadi, apabila ada barang kiriman datang dan harus membayar bea masuk dan bea keluar, nah itu yang melayani di Seksi bagian perbendaharaan. Oh, gitu. Terus kalau ini nih, kan kita kan ada pengawasan di terminal penumpang di bandara dan lain-lain tuh. Kan banyak ini kasus kayak kita habis belanja nih, habis hebring-hebring dari luar negeri kan. Belanja masuk Indonesia kan ada sih batas barang bawaan penumpang belanjaannya Oh, sebesar 500 US dollar itu ya? Iya. Kalau misalnya kita kelebihan nih, kita kan harus bayar kelebihannya itu nggak sih? Ya, harus Iya. bayar kelebihannya dan yang melayani itu adalah Seksi perben. Oke, berarti abang-abang dari Perben yang bakal nge-negosiasi sama kita lah ya. Nggak negosiasi. Bayar billingnya, bayar billing. Oh, mau bayar billingnya. Melalui seksi perben. Berarti abang-abang dari Perben nanti yang bakal bantu kita ya untuk proses pembayaran billing ya nggak? Betul sekali. Oke, next kita. Tadi pengawasan udah, pelayanan udah. Kayaknya masih ada yang kurang nih. Emang ada lagi? Bagian supporting unitnya. Supporting unit. Orang main behind the gun di belakang layar. Oke, keren nih kayaknya. Keren ya? Iya, kayak gini keren nih. Nah, Seksi apa itu? Itu ada seksi umum. Terus ada seksi kepatuhan internal. Kepatuhan internal. Kepatuhan internal tuh gimana sih? Kok dalam kantor ada lagi seksi kepatuhan internal gitu? Kenapa harus ada gitu? Jadi kalau kepatuhan internal itu bagian seksi yang mengawasi untuk memastikan regulasi di lapangan itu berjalan dengan baik. Jadi biar tidak ada kesewenang-wenangan dari petugas, itu petugasnya diawasin di bagian kepatuhan internal. Singkatnya, kepatuhan internal tuh yang memastikan seluruh peraturan di kantor berjalan dengan baik. Entah itu di bagian pengawasan, di bagian pelayanan, atau bagian-bagian lain. Oh, berarti istilahnya kayak gini. Kita kan pegawai ini kan PNS ya kan? Iya. Kita juga bekerja kan ada Berdasarkan etikanya juga. etika dan PNS. aturan. Dan kayak kita menerapkan prinsip nilai-nilai Kementerian Keuangan ya kan. Kita kan BJBC gitu ya. Yang
bertugas untuk mengayomi, memberi kita kayak pengarahan dan lain-lain, gimana caranya agar kita bertindak sesuai dengan PNS gitu. Etika PNS itu kepatuhan internal. Kalau di kepolisian mirip-mirip propos. Iya, proposnya. Berarti Kak ini termasuk unit yang agak kita segani lah ya, karena mereka juga berhak menindak kita ya nggak sih? Sekarang kadang kalau udah 7:30 tuh kita udah was-was ada kayak gitu. Oke. Kemudian tadi ada satu lagi apa sih? Umum ya? Iya, seksi umum. Seksi umum. Umum itu tunggu, kalau misalnya aku sebagai orang awam umum, berarti umum ini yang melayani masyarakat umum gitu ya? Wah, Oh bukan. Jadi umum tuh yang Umum itulah yang mengurusin kebutuhan pegawai. Dia bagian rumah tangganya. iya. administrasi pegawai gitu. Oh ya, administrasi pegawai mengurusin. Kalau ada surat masuknya ke umum. Sama keuangan. Keuangan yang gaji-gaji kita tuh bagian umum, seksi Berarti umum. kalau PKL, anak PKL mau PKL ini kantor bea cukai di mana? Ke umum gitu Ke ya? umum. Ada RT juga ya? Ya. Seragam-seragam yang ada ini. Jadi seksi umum tuh punya subseksi lagi. Kepegawaian, rumah tangga, dan keuangan. Oke. Denger-denger nih kalau soal KI, aku ada gibahan terbaru nih. Apaan tuh? Jangan bilang cuma aku yang tahu, please. Itu loh yang lagi dikerjain sekarang, itu yang lagi heboh-hebohnya. Yang mana? Oh, Kerjanya KI loh. Itu apa sih namanya? Susah banget sih. Aduh, apa sih? Ada kayak beberapa huruf gitu. ZI nggak sih? Oh iya, ZIWW apa? W apa sih? ZI, WBK, dan WBBM. Apa sih panjangannya itu? Itu Susah bukan banget programnya ya. KI, itu program kita itu. Oh kantor. Ya, Oh iya deh. yang bertanggung jawab kita semua, nggak cuma KI. Tunggu. Meskipun aku pura-pura nggak tahu nih ya, tapi aku tahu panjangan ini dengan jelas. Apa coba? Zona integritas, wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Betul. Ya nggak sih? Ya. Coba silakan abang ulangi. Itu dia. Zona integritas, wilayah bebas dari korupsi, wilayah birokrasi bersih melayani. Karena udah 2 orang, jadi otomatis harus hafalin juga. Zona integritas, wilayah bebas dari korupsi, dan wilayah birokrasi bersih melayani. Iya. Jadi tujuan dari program zona integritas itu adalah untuk memastikan wilayah kantor kita bebas dari korupsi dan nepotisme dan gratifikasi serta lainnya deh. Pokoknya korupsi itu minggir, nggak ada di kantor kita. Bersih pokoknya. Dari tindakan korupsi. Kinclong. Oh berarti gini ya, kita kan ngegibah-gibah kantor nih. Tapi kita tahu lah, masyarakat ngegibahin kita juga ya nggak sih? Gitu. Apaan? Coba kalau dengar kata bea cukai, kerja di mana? Kerja di bea cukai. Oh, pantes di bea cukai gitu kan. Wah, apa nih maksudnya ya nggak sih? Ada rasa sedih gitu kan. Nah, karena stigma negatif masyarakat itu, makanya kayaknya ya nggak sih kita kayak berlomba-lomba pengen nunjukin kita tuh nggak kayak gitu. Iya. Kita nggak gitu, katanya kita dari awal nggak gitu. Kita dari awal nggak gitu, emang nggak kayak gitu karena kita udah reformasi birokrasi gitu kan. Bea cukai, Makin baik. makanya kita juga lagi BC Dumai. Benar, pintar, bugar. makanya kita juga lagi berjuang mendapatkan predikat ZIWBK BBM bahwa itu untuk menampilkan lah bahwa memang kita itu bersih, udah nggak ada istilah cerita-cerita yang negatif-negatif itu lagi. Betul sekali. Predikat ini juga sebenarnya bukan dari Bea Cukai sendiri, bukan kita sendiri ngasih titel ZI-nya gitu, tapi dari Kemenpan RB. Kementerian yang udah didedikasikan lah untuk menilai kantor-kantor mana yang benar-benar bersih, benar-benar patut mendapatkan gelar zona integritas. Iya, benar sekali. Tapi ngomong-ngomong soal integritas, zona integritas. Integritas itu sendiri apa sih? Nah, dalam nggak sih? Integrity itu apa sih? Saya kebetulan lumayan lama ya di kampung halaman. Doing the right thing even no one is watching. That's integrity. Oke. Dan Yes. Oke. kebetulan lama di Sleman. Apa hubungannya integritas dengan Sleman? Kamu tasik Sleman. Oke. Boleh juga tuh. Jangan cut ya ini cut ya. Ya, itu tadi jadi menjawab pertanyaan esai yang
beranak pinak gitu. Oke. Udah kita jawab ya. Inilah tema gibah kita gitu ya. Ngegibahin kantor sendiri. Ya udahlah. Ada bahan gibah lain nggak sih? Udah berapa lama sih kita ngegibah? Lama banget kayaknya. Lama ya. Udahlah, mungkin untuk seterusnya kita lanjutin the next konten aja. Iya. Di podcast season. Penasaran kita mau bahas apa? Makanya jangan lupa subscribe, di like juga, like, Yang lupa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. tunggu episode 4 ya, episode 4-nya podcast Dia Cukai Dumai. Kalau ada saran kita mau bahas apa lagi di podcast selanjutnya, taruh di komen di bawah ini. Editor nanti taruh bawah. Capek. Tadinya editornya capek kata. Oke, langsung closing aja. Closing tadi, pembukaan tadi kita mulai dari slogan, tutup dengan slogan juga. Bea Cukai Dumai. Benar, pintar, bukan. Dadah.